Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Setelah kita melalui hari-hari kita selama hampir satu pekan ini dengan segala aktivitas, rutinitas maupun juga setiap kewajiban kita sudah tiba di penghujung pekan ini. Semoga Bapak Ibu Saudara kabarnya baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Marilah pada saat ini kembali kita akan bersaat teduh sebelum kita beraktivitas. Kita mohon pimpinan Tuhan dan kita akan mendengarkan juga bagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan sebagai bekal kita menjalani kehidupan di hari ini. Mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan karunia, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, menghaturkan puji syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang hari-hari kami sampai dengan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itulah kami berserah pada pertolongan dan hikmat Tuhan. Kiranya kami diterangi dengan cahaya Roh Kudus, sehingga kami dapat dimampukan mengerti kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman. Kami juga menyadari ya Bapa, hidup kami banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sama kami. Oleh karena itulah kami juga senantiasa memohon pengampunan. Seutuhnya Bapa Surgawi, syukur dan pengharapan kami ini kami serahkan atas dasar cinta dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, saudari-saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian. Saat ini 13 November 2021, kita membaca dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang demikian firman-Nya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, barangkali ketika kita membaca sekilas dari ayat ini, kita akan langsung berpikiran, wah, apakah ketika kita beriman di dalam Kristus itu, kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas saja? Artinya perkara-perkara yang sifatnya rohani saja dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara kehidupan kita yang masih ada di dunia ini? Barangkali sebagian dari kita bertanya-tanya tentang hal itu. Kok seolah-olah bertentangan? Kita hanya diperintahkan untuk memikirkan perkara yang di atas, sementara bagaimana dengan perkara kehidupan kita di dunia ini? Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebetulnya kedua hal ini tidak untuk dipertentangkan. Yang dimaksud dengan perkara di atas atau perkara rohani adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan kita di dunia ini. Jadi yang dimaksudkan ketika kita memikirkan perkara rohani, sebetulnya itu menjadi dasar kita menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Jadi tidak dipertentangkan hanya memikirkan hal rohani, kehidupan kita di dunia tidak. Bukanlah demikian, tetapi justru perkara yang di atas atau hal-hal yang terkait dengan kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan, itulah yang menjadi dasar bagi kita menjalani kehidupan kita. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu sangkan paraning dumati. Kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itulah, ketika kita memikirkan hal-hal yang di atas, yang dikatakan tadi,
bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, kita mengusahakan kehidupan kita, apa yang kita perjuangkan adalah berdasarkan apa yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi sebuah kesadaran yang mempengaruhi bagaimana cara hidup kita, bagaimana gaya hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita, terlebih mendasar lagi adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Artinya semuanya harus selaras dan bersatu dengan Kristus, dan itu harus mewujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, artinya jikalau kita meneruskan di dalam perikop selanjutnya, maka Rasul Paulus yang menulis surat Kolose ini sebetulnya mengajak setiap kita menjadi manusia-manusia baru. Artinya kehidupan kita diubahkan secara terus-menerus untuk semakin serupa dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itulah, dengan kita memikirkan perkara yang di atas, hal-hal rohani terkait dengan Tuhan dan iman kita, itu menjadi dasar dan sekaligus juga langsung mewujud nyata di dalam cara hidup kita, gaya hidup kita, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Semuanya mencerminkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan nantinya kita menerima kemuliaan. Selamat untuk menjadi semakin serupa dengan apa yang Kristus ajarkan, dengan menjalani kehidupan ini berserah pada pimpinan dan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita satu hati, kita serahkan kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas pembacaan dan perenungan firman-Mu, mengajak kami untuk memikirkan perkara yang di atas, dan itu menjadi dasar kami menjalani kehidupan kami atas apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Biarlah semuanya mewujud nyata, mulai dari pikiran, perkataan, hingga tingkah laku dan gaya hidup kami yang semakin mencerminkan sebagai umat kepunyaan Bapa Surgawi. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas, kegiatan, dan terlebih hidup kami pada hari ini seutuhnya dalam pemeliharaan, perlindungan, dan kasih Tuhan. Keluarga kami, kiranya Engkau jaga, lindungi, berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Anak-anak kami, Tuhan juga senantiasa bimbing, sertai, dan berkati, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga bersyafat bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya mereka dapat lekas sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dan kami juga mohonkan kepadamu senantiasa ya Tuhan, Engkau menolong kami, juga pemerintah, gugus tugas, para medis yang bekerja mengatasi dampak pandemi. Kiranya pandemi ini dapat berangsur-angsur teratasi dan kehidupan kami boleh berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami seutuhnya di dalam cinta dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.